Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin, para ikhwan dan akhwat, pembahasan kita adalah bagaimana Islam melihat kesuksesan. Karena semua kita tentunya ingin menjadi orang yang sukses. Ya, hidup kita ini adalah pertarungan. Dan ada yang menang dan yang kalah, ada yang gagal dan ada yang sukses. Cuma kadang kita berbeda pendapat atau mungkin sudut pandang kita berbeda dalam melihat kesuksesan tersebut. Dan seorang muslim yang baik tentunya akan senantiasa menjadikan parameter sesuatu adalah Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dialah pedoman yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau katakan, kapan kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ini tasamtum bihima lan tadillu ba'di. Jika kalian berpegang teguh keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Sebelum kita melihat bagaimana kesuksesan menurut kacamata Islam, kita lihat dulu bagaimana hakikat kesuksesan atau makna kesuksesan menurut kebanyakan manusia. Dan ini yang kadang menjadi cita-cita kebanyakan. Ya, kalau kita menyebarkan kuesioner, ya, kita tanya si fulan maunya jadi apa, ya, apa cita-citanya, apa keinginannya, maka banyak jawaban-jawaban yang kita akan dengarkan. Tapi akan berkisar entah seorang yang mau menjadi orang yang kaya, atau menjadi seorang pejabat, atau menjadi seorang yang tenar, atau mungkin menjadi seorang dokter dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat bahwa ternyata itu semuanya bukanlah jaminan kebahagiaan dan bukan hakikat kesuksesan. Ini kita sebutkan beberapa contoh dan antum ana yakin lebih tahu. Contoh orang-orang yang memiliki apa yang kebanyakan dicita-citakan oleh manusia hari ini, namun ketika mereka sudah berada pada puncak kesuksesan tanda kutip itu, ternyata mereka justru mengakhiri hidupnya dengan sangat tragis. Ini seorang konglomerat Jerman yang dikatakan pernah mencapai 100 ranking terkaya di dunia dan dikatakan termasuk orang yang atau memang paling terkaya di Jerman. Ternyata dia justru mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Ini umumnya orang-orang bunuh diri semuanya ini, ya. Kekuasaan, ya, di sana ada Adolf Hitler, ada ya Vargas dari presiden Brazil ini, ya. Hitler kita kenal pemimpin Nazi, memiliki kekuasaan, tapi keduanya ini mengakhiri kehidupannya juga dengan bunuh diri, ya. Kalau segi ilmu saja, ya, mengejar ilmu, ini orang-orang yang ya memiliki ilmu, ada yang dikatakan termasuk peletak dasar ilmu komputer, ya, Alan Turing ini, dan George Eastman ini seorang yang ahli, ya, di bidang keteknikan dan yang lainnya. Ini juga orang-orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri.
Di antara mereka ini, George ini bilang ketika dia sudah sampai kepada ilmu yang dia rasa ya bagi dia sudah berada di puncak, dia katakan tugas saya sudah selesai. Karena itu saya tidak betah lagi lama hidup di dunia ini. Akhirnya dia berpisah dengan dunia dengan cara bunuh diri. Kalau dari ketenaran, ketampanan, kecantikan, ini artis-artis selebriti ini yang justru banyak stres, ya, depresi, ya, minum obat-obat bius, ya, atau obat-obat yang menjadikan mereka, ya, ada yang sampai meninggal, ya, ini artis Korea ini, ya, Chae Dong-hwa, ya, katanya, ya. Ini semua orang yang banyak diminati dan digemari, bahkan mungkin sebagian orang tua ketika menyaksikan penampilannya berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar anaknya bisa sama dengan mereka. Ya, Allahul musta'an. Tapi ternyata akhir dari kehidupannya adalah dengan cara yang seperti itu. Kalau dikatakan dokter juga, ini Terry Costa ini seorang dokter yang terkenal dan juga meninggal dengan cara bunuh diri. Maka apa sebenarnya hakikat kesuksesan ikhwas sekalian? Hakikat kesuksesan adalah ketika kesudahan kita adalah kesudahan yang terbaik. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari, innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu baik tidaknya nanti akan dinilai di bagian yang paling akhirnya. Jadi kalau tadi mereka kelihatannya sudah berjasa, memiliki kontribusi untuk umat ini, ada yang peletak ilmu ini dan ilmu itu, ada yang telah banyak mungkin mengobati orang, dan bagi sebagian orang mungkin telah banyak menyelamatkan orang, ya, dari maut dengan ilmu kedokterannya, dan banyak yang sudah menghibur dan membahagiakan banyak orang dengan nyanyian-nyanyian dan aksinya di, ya, film dan semacamnya. Ini apa yang telah mereka lakukan. Jika ditutup dengan cara-cara yang tidak baik, maka seandainya apa yang telah mereka lakukan itu adalah kebaikan, tapi tidak lagi dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kesuksesan adalah kesudahan yang terbaik. Innamal a'mal bil khawatim. Dan ini adalah satu kaidah yang harus kita pahami dan yakini bersama. Nah, sekarang kalau demikian, maka apa sebenarnya cita-cita kita yang paling tinggi? Apa puncak dari kesuksesan yang merupakan harapan kita yang paling tinggi? Sehingga menjadi seorang dokter, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang yang tenar dan sebagainya, bukanlah cita-cita yang paling tinggi bagi kita. Ada yang puncaknya. Kalau dilihat dari itu semuanya, maka sesungguhnya kesuksesan yang paling tinggi adalah ketika kita mengakhiri hidup di dunia ini dengan husnul khotimah, dan kelak kita akan menempati tempat yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dibahasakan oleh syariat kita dengan beberapa istilah. Ini kami sebutkan berapa kata sukses dalam bahasa syariat. Apa saja kata sukses dalam bahasa syariat? Ya, kalau bahasa kita sukses. Kalau kita transfer ke dalam bahasa syariat, dalam Quran dan Sunnah, siapa saja yang disebut sebagai orang-orang yang sukses? Paling tidak ada 3 kata yang merupakan ungkapan kesuksesan dalam syariat, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Pertama, kata-kata al-fawz. Al-fawz. Dan orangnya faiz, ya. Kalau banyak, faizun. Ini sering kita dengar kalau orang Idul Fitri atau Idul Adha, biasa apa yang kebanyakan orang baca? Minal aidina wal faizin, ya. Walaupun sunnah yang lebih baik adalah taqabbalallahu minna wa minkum, tapi banyak kita dengarkan minal aidina wal faizin. Apa artinya? Kita kembali kepada kemenangan. Ya, faiz adalah kemenangan. Itu fauz dalam bahasa syariat. Yang kedua adalah al-falah. Dan ini juga sering kita dengarkan, setiap hari kita mendengarkan panggilan hayya 'alal falah. Mari menuju kesuksesan dan kemenangan. Jadi Islam ini mengajak kita untuk menuju kesuksesan itu.
al-falah. Dan orangnya disebut sebagai muflih. Dalam Al-Quran sangat banyak itu. Ulaika humul muflihun. Ya, mereka adalah orang-orang yang menang, yang sukses, yang berbahagia. Dan juga kata-kata atau kata yang ketiga adalah an-najah. Dan ini kata yang lebih familiar di tengah banyak orang hari ini dalam bahasa Arab. Walaupun dalam bahasa syariat ini jarang digunakan. Kata-kata an-najah setahu kami tidak ada dalam Al-Quran. Dan dalam hadis juga tidak ada disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Tapi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan dalam Mu'jamul Kabir, bahwa di antara doa Nabi SAW, as'aluka khairan najah. Ya Allah, aku meminta kepadamu sebaik-baik kesuksesan. Tapi kalau kita lihat dalam, kalau antum mau mencoba mencari arti sukses dalam bahasa Arab, apalagi kalau antum cuma mengandalkan Google, ya, apa kata Google tentang sukses, maka dia akan mengatakan sukses itu an-najah dalam bahasa Arab. Ini semua tiga kata yang kadang digunakan untuk mengungkapkan kesuksesan tersebut. Namun dalam kesempatan ini kami hanya mau membahas tentang kata yang pertama, al-fauz, karena ini kata yang paling tepat dan paling dekat dan digunakan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita makna kesuksesan itu dalam banyak ayat. Tapi di sini kami mengutip firman Allah dalam surat Ali Imran di ayat 185. Puncak kesuksesan seorang hamba. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa pasti akan mati. Jadi apapun profesinya, apapun jabatannya, apapun jenis kelaminnya, dan berapapun umurnya, semuanya pasti akan mati. Lalu kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian semuanya akan disempurnakan balasannya nanti di hari kiamat. Orang yang celaka, kecelakaan yang dirasakan di dunia ini belumlah sempurna. Dia akan dapatkan kecelakaan yang lebih sempurna nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Sebagaimana orang yang paling bahagia di dunia itu belumlah puncak kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat kelak, kata Allah. Lalu kata Allah menjelaskan makna kesuksesan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang beruntung, orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia adalah kehidupan yang banyak melalaikan. Maka ikhwah sekalian, jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat, hakikat kesuksesan yang paling puncak adalah ketika seseorang dinyatakan sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Dengannya, hal yang perlu untuk kita tanamkan kepada setiap keturunan kita dan keturunan kita, bahwa cita-cita yang paling tinggi seorang muslim adalah masuk surga. Dan itu memang cita-cita yang harus kita sepakati. Adapun menjadi seorang dokter, menjadi seorang pejabat dan sebagainya, kita harapkan hanya menjadi sarana untuk menjadikan kita penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang menjadi dokter, seorang menjadi insinyur, seorang menjadi ini dan menjadi itu, hanya berapa tahun mereka akan menjalaninya. Termasuk pejabat, ya mungkin cuma 5 tahunan, 10 tahunan dan seterusnya. Itu pun di masa jabatannya dia mengalami banyak persoalan. Karena itu memang bukan puncak dari kesuksesan. Kesuksesan yang paling hakiki adalah ketika seorang telah dinyatakan sebagai penghuni surga Allah yang tidak akan lagi merasakan kesusahan, tidak lagi merasakan kegundahan, tidak ada lagi sakit, dan tidak ada lagi hal-hal yang menyedihkannya yang dirasakannya di dunia ini. Masuk surga adalah hakikat al-fauz. Dan ini Allah tekankan dan tegaskan dalam banyak ayatnya dalam Al-Quran. Ada 3
ungkapan atau sifat al-fauz yang Allah sebutkan tentang surga. Ini semua ayat-ayat tentang masuk surga yang Allah ibaratkan dengan kata-kata al-fauz. Pertama dengan al-fauzul azim, dan ini yang paling banyak. Al-fauzul azim. Kemenangan yang paling agung, kesuksesan yang paling agung. Kalau antum baca ayat-ayat yang kami angkat ini, itu semuanya adalah tentang masuk surga. Ketika Allah telah membahas tentang masuk surganya seseorang atau beberapa orang, Allah mengatakan dalikal fauzul azim, dalika huwal fauzul azim, dan yang semacamnya. Yang kedua, Allah menyebut dengan al-fauzul mubin, kemenangan atau kesuksesan yang nyata. Dan ini isyarat bahwa ada kesuksesan yang sifatnya semu. Dia disangka sebagai kesuksesan, pada hakikatnya dia bukan kesuksesan. Oleh karenanya masuk surga Allah ungkapkan dengan kata-kata al-fauzul mubin. Itu dalam surat yang ke-6 ayat 16, surat Al-An'am ayat 16, dan surat ke-45 Al-Jathiyah di ayat ke-30. Itu semuanya surga dan Allah namakan dengan al-fauzul mubin. Dan ada Allah istilahkan dengan al-fauzul kabir, kemenangan yang besar. Dalam surat Al-Buruj bahwa masuk surga adalah hakikat dari al-fauz. Ini singkatnya, bahwa orang yang sukses menurut ajaran Islam adalah mereka yang dinyatakan masuk surga. Jika demikian jamaah sekalian, apa syarat untuk mencapai kesuksesan dan bagaimana kita menuju kesuksesan tersebut? Untuk syarat mencapai kesuksesan, dua syarat yang paling utama. Dan itu Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 di ayat ke-97. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang beramal soleh, entah dia laki ataupun perempuan, selama dia adalah orang yang beriman, maka kami, kata Allah, akan menghidupkan dia di dunia ini dengan kehidupan yang baik. Di dunia dia sudah akan mendapatkan hayah thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang indah, kehidupan yang nikmat. Lalu bagaimana di akhirat? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah akan balas apa yang mereka lakukan di dunia ini dengan yang lebih baik. Dan ini menjadi catatan penting, bahwa sebanyak-banyak amalan yang kita lakukan di dunia ini, maka balasan Allah jauh lebih besar. Oleh karenanya ketika kita minta terima kasih kepada seseorang yang telah berbuat kebaikan kepada kita, kita katakan apa kepadanya? Jazakallahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik, karena memang pahala dari Allah lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh seorang kepada saudaranya. Sebagaimana ibadah kita kepada Allah hanyalah sedikit yang kita lakukan dan balasan Allah sangat-sangat banyaknya. Kalau kita memperhatikan ayat ini yang merupakan jaminan yang sangat mulia bagi orang beriman, bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, maka ada dua syarat yang paling penting bagi seorang yang mau sukses. Syarat yang pertama adalah beramal soleh, dan yang kedua adalah beriman atau iman dan amal soleh. Karena di sini walaupun seakan-akan kata-kata amal didahulukan, tapi Allah katakan wa huwa mu'min. Artinya amalnya itu didasari dengan keimanan. Berarti ada dua syarat jika kita mau sukses. Pertama, beriman. Yang kedua, tidak menganggur, ya. Bukan mengandalkan keimanannya lalu menunggu sampai datang kematian lalu mengharapkan surga. Dia mesti bekerja keras, beramal. Entah dia laki maupun perempuan. Jadi bukan syarat kesuksesan dia laki atau perempuan, tapi syaratnya cuma dua, beriman dan beramal soleh. Bagaimana penjabarannya? Nah, ini yang kita akan sebutkan tentang bagaimana kiat menuju kesuksesan itu.
beberapa kiat menuju kesuksesan bagi seorang muslim. Yang pertama, iman dan akidah yang benar. Dan ini perlu untuk kita ingatkan, iman dan akidah yang benar. Iman yang kita maksudkan syaratnya adalah dialah seorang muslim, dan ini syarat yang mutlak. Oleh karenanya jamaah sekalian, para ikhwah dan akhwat, orang yang kelihatannya sukses, banyak berbuat untuk umat ini, telah banyak memberikan kontribusi untuk umat, namun jika dia meninggal dalam keadaan bukan Islam, maka dia bukanlah termasuk orang yang sukses. Mungkin kita sudah membaca banyak biografi para tokoh, mereka-mereka yang telah banyak berkontribusi untuk umat, yang menemukan ini, menemukan itu, ya, pujangga ini, pujangga itu, dan seterusnya. Kelihatannya mereka sukses di dunia, namun pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang celaka ketika dia tidak meninggal dalam keadaan beriman. Karena syarat yang paling mutlak untuk bisa sukses masuk surga adalah nafsun mu'minah, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menanyakan tentang seorang dermawannya orang Arab di zaman jahiliyah, Ibnu Jada'an namanya. Orang ini orang yang banyak membantu orang susah, membantu orang miskin, membebaskan budak bahkan, dan sering bersilaturahim. Orang pada memujinya tentang jiwa sosialnya yang sangat luar biasa. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Jada'an, beliau telah mendengarkan dari penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk sukses, untuk bahagia, untuk masuk surga mesti beriman. Tapi Aisyah masih bertanya, bagaimana dengan seorang seperti Abdullah bin Jada'an yang begitu baiknya hubungannya dengan manusia, telah banyak membantu orang yang susah? Apakah tidak mendapatkan sedikit pun dari kebaikan yang telah dilakukannya? Apakah tidak akan bisa merasakan nikmatnya surga? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya Aisyah, fa innahu lam yaqul yawman rabbighfir li khati'ati yaumiddin." Tidak wahai Aisyah, dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan sama sekali, tidak akan masuk surga karena dia tidak pernah bertobat kepada Allah dan tidak pernah masuk ke dalam agama Islam ini. Jadi ini adalah syarat yang mutlak. Dan kita juga menekankan akidah yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa sataftariqu hadhil umma ila 73 firqah kulluha finnar ila wahidah." Umat Islam yang mengaku Islam ini pun akan terbagi menjadi 73 golongan. Jadi kita katakan syarat untuk masuk surga adalah menjadi seorang yang beriman Islam. Kemudian di antara umat Islam ini banyak firqahnya, banyak golongannya. Kata Nabi SAW, semuanya terancam masuk neraka, tidak masuk surga, kecuali yang satu saja. Lalu ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, ma'ana alaihi wa ashabi. Kesimpulannya adalah dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan itu, seorang yang mau sukses adalah Islam dan Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Mereka yang berakidah sebagaimana akidah dari Nabi SAW dan para sahabatnya. Dan ini untuk mengingatkan kita akan bahayanya akidah-akidah yang dimasuk-masukkan ke dalam agama ini, yang pada hakikatnya dia adalah agama yang tidak termasuk dalam agama Islam, atau bagian yang dimasukkan dalam Islam yang sebenarnya Islam berlepas diri darinya. Dan begitu banyak ajaran-ajaran yang menjadi virus pada umat hari ini. Di antara yang paling kita khawatirkan saat sekarang ini adalah akidah Syiah yang begitu menyebar saat sekarang, dan saat sekarang begitu terang-terangan dengan penyebaran dakwah mereka. Kita katakan bahwa jika kita mau sukses, maka seorang muslim memperbaiki akidahnya dan senantiasa meluruskan manhajnya, pemahamannya terhadap Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, niat tulus dan tekad yang kuat. Seorang yang mau sukses harus meniatkan yang benar, niat yang tulus, ikhlas. Karena Allah dia bekerja dan berbuat untuk umat ini, tapi karena Allah dasarnya. Dan tekad yang kuat, karena keberhasilan seseorang sangat ditentukan dengan azamnya.
Karena tekad yang kuat yang menjadikan kita memiliki etos kerja yang tinggi. Tapi niat yang tulus. Kenapa perlu kita jadikannya sebagai kiat untuk menuju kesuksesan? Karena kita katakan tadi, sukses adalah kesudahan yang terbaik. Namun kadang sebagian cita-cita yang kita inginkan itu tidak kita capai. Contohnya, seorang yang bercita-cita mungkin menjadi seorang dokter, ya, dengan niat untuk mengobati orang-orang yang sakit, menolong orang-orang yang susah. Ini niatnya baik, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang sebelum dia mencapai niatnya itu, dia telah meninggal dunia. Apakah dia dikatakan gagal? Dalam ajaran Islam ini tetap dikatakan sebagai seorang yang sukses. Allah mengatakan, "Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, tsumma yudrikul mautu faqad waqa ajruhu 'ala Allah." Siapa yang berniat hijrah, ini Allah sebutkan dalam bahasa hijrah waktu itu. Siapa yang sudah berniat hijrah dari Mekah ke Madinah, namun sudah keluar dari rumahnya, belum sampai ke Madinah dia sudah mendapatkan kematian, ajal datang menjemputnya sebelum sampai di tempat tujuan, maka pahalanya telah dia dapatkan. Jadi ini pentingnya meluruskan niat, bahwa jika kita telah mencita-citakan sesuatu lalu ternyata belum kita dapatkan apa yang kita cita-citakan, namun proses telah kita mulai dan niat kita sudah ikhlaskan, maka kita dianggap sebagai orang yang sukses. Dengannya, orang-orang yang mati syahid, apa tujuannya orang memperjuangkan agama? Apa sebenarnya tujuannya orang memperjuangkan agama? Tujuannya adalah untuk melihat agama ini bisa berada pada posisinya memerintah untuk meneruskan. Namun berapa banyak orang pejuang-pejuang agama belum melihat khilafah tegak, belum melihat kemenangan, belum melihat pemerintahan Islam, namun dia sudah meninggal dunia. Apakah mereka gagal? Para sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan mati syahid, walaupun belum melihat khilafah Islamiyah, umumnya mereka mengatakan fuztu wa rabbil Ka'bah. Yang mereka katakan fuztu, aku sudah menang, aku sudah sukses, wa rabbil Ka'bah, demi Allah yang memiliki Ka'bah. Mati syahid mereka anggap sebagai kemenangan, kesuksesan, karena dia telah meniatkan karena Allah walaupun belum dia melihat kemenangan tersebut. Jadi pasang niat yang ikhlas, tulus kepada Allah, dan tekad yang kuat, dan mulailah prosesnya. Jika Allah tidak menakdirkan prosesnya sampai tuntas, tapi niat sudah menjadikan kita sukses di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang mau sukses harus bagi saudara-saudara kami yang memilih untuk menekuni ilmu-ilmu fardu kifayah ini, bahwa jika kita mau sukses dalam arti yang sebenarnya masuk surga Allah, maka kita perlu meniti jalan menuju surga Allah. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan menuntut ilmu syar'i, ilmu agama, lalu dia terus menjalaninya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Oleh karenanya, suatu yang merupakan hal yang kita katakan keniscayaan bagi orang yang masuk surga adalah mempelajari ilmu agama. Apa yang antum pelajari sehari ini sangat kita butuhkan. Kita harapkan antum serius untuk mempelajari apa yang antum tekuni hari ini, namun tidaklah antum dikatakan sukses jika antum buta terhadap ilmu agama. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, kata Allah dalam surat Rum. Mereka begitu pandai dalam ilmu-ilmu keduniaan, tapi mereka lalai terhadap ilmu-ilmu agama. Ini adalah orang-orang yang disifatkan sebagai orang-orang yang rugi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Setiap Anda, setiap ikhwah dan akhwat harus mempelajari hal yang paling minimal bagi seorang muslim. Kita perlu syahadat. Kita harus tahu apa syarat syahadat. Apa hal-hal yang bisa membatalkan syahadat kita. Mungkin kebanyakan kita ini cuma tahu hal-hal yang bisa membatalkan wudhunya saja. Tapi apakah kita sudah tahu di sana ada berapa faktor-faktor yang bisa membuat syahadat yang kita ucapkan ini, yang kadang kita banggakan ini telah batal di sisi Allah tanpa kita sadari. Banyak di antara kaum muslimin tidak mengetahui hal-hal yang membatalkan syahadatnya. Kita mau wudhu, kita mau sholat, mesti wudhu. Kadang air tidak ada, kita mesti tayamum. Apakah kita sudah tahu syarat tayamum, tata caranya? Kita sholat, kadang kita lupa. Apakah kita sudah tahu tata cara sujud sahwi? Dan berbagai ilmu-ilmu yang wajib setiap muslim mengetahuinya. Namun kadang sebagian kita sudah seabrek gelar-gelar keilmuan dunianya, namun dalam ilmu-ilmu keagamaan sangatlah awam. Ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala yang mengatakan Allah membenci kullu alimin bid dunya wa jahil bil akhirah. Allah sangat benci seorang yang sangat pintar dalam urusan keduniaan namun sangat awam, sangat jahil dalam urusan-urusan keagamaan. Kita tidak mengharuskan antum semua kuliah dalam ilmu, dalam kampus-kampus yang mempelajari ilmu syariat. Enggak, kita butuhkan juga banyak dokter, banyak ahli ekonom, banyak insinyur dan seterusnya. Tapi selama Anda mengaku sebagai seorang muslim, karenanya ikhwah-ikhwah yang belajar di Poltek ini atau di mana saja yang tidak mempelajari ilmu syar'i secara khusus tetap wajib untuk rajin kajian-kajian, pengajian-pengajian, tarbiyah dan semacamnya untuk menuju kesuksesan yang hakiki. Yang berikutnya adalah banyak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hal apapun, Anda mau sukses dunia pun, Anda butuh bantuan banyak manusia. Anda kadang butuh bantuan rekan Anda, butuh bantuan dosen Anda. Namun sesungguhnya yang paling banyak membantu kita, dan itulah al-ma'unah yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh Allah. Kita butuh bantuan Allah. Kita butuh taufik dari Allah untuk menjadi seorang yang sukses di dunia. Apatah lagi kesuksesan akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa sukses masuk surga adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah? Di antaranya dengan salat. Ya, salat adalah suatu hal yang tidak boleh tidak. Seluruh amalan tidak akan dicatat dan tidak akan diperhitungkan kecuali ketika salat itu ada. Dan seorang sulit dikatakan sebagai seorang muslim kecuali ketika dia salat. Dan salat adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena Allah mengatakan wasjud, sujudlah, salatlah, waqtarib, dekatkanlah diri kalian kepada Allah. Di cara mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan salat. Mau masuk surga, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam rutin menjalankan salat 10 rakaat rawatib sunnah atau 12 rakaat, Allah akan membangunkan bagi kita rumah di surga. Salat sunat sebelum subuh, itu kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini kesuksesan. Dan semua orang tahu cara kita sukses adalah bekerja mulai pada pagi hari. Dan seorang muslim menjemput berkah sebelum bekerja lewat pendekatan diri kepada Allah, salat-salat sunnahnya. Kemudian untuk juga bisa memanfaatkan, untuk bisa menjadi seorang yang sukses, manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua kita. Mumpung antum muda, puas-puaskan diri antum dengan kelezatan yang hakiki, kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara manusia yang akan diberikan penghormatan khusus di hari kiamat kelak di padang mahsyar adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda-pemuda yang tumbuh berkembang sejak masa mudanya dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama antum muda, jalan kesuksesan masih terbuka lebar untuk antum. Adapun orang-orang yang tua, walaupun dia wajib untuk tetap beribadah kepada Allah,
wajib tetap mendekatkan diri kepada Allah, namun sekian banyak ibadah tidak lagi mampu dilakukannya. Utamanya ibadah-ibadah yang bisa memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya untuk umat dan perjuangan ini. Kemudian di antara cara yang seseorang bisa mendapatkan kesuksesan, birrul walidain di dunia dan di akhirat. Anda mau sukses, jangan lupa banyak minta doa orang tua Anda. Jangan lupa birrul walidain, ridallahi fi ridal walidain, wa sakhatullahi fi sakhatil walidain. Tidak akan berberkah kehidupan seseorang kecuali dengan keridhaan kedua orang tuanya. Ini sebagai contoh saja, ya. Gambar seorang yang menggendong ibunya haji dan umrah. Dalam sebagian riwayat ditanyakan yang seperti ini, apakah ketika saya telah menggendong ibu saya berangkat haji dan umrah, selama manasik selalu saya menggendongnya, apakah saya sudah bisa membalas jasa ibu saya? Jawabannya belum. Dan tidak akan bisa kita sama sekali membalas jasa kedua orang tua kita. Seorang yang mau sukses di dunia harus banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara birrul walidain. Demikian pula jika kita mau masuk surga. Surga akan tertutup, terhalangi jika kita tidak birrul walidain, karena surga berada di dalam telapak kaki ibu kita. Sebagian riwayat dhaif tentang itu, namun sebagian riwayat hasan paling tidak, bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, dan keridhaan Allah ketika dua orang tua kita juga ridho kepada kita. Maka jangan sampai ada di antara kita ketika merasa sudah lebih hebat dari orang tuanya, lalu dia lupa bahwa rahasia kesuksesannya adalah doa-doa yang tulus dari kedua orang tuanya, dan keringat yang telah banyak terkucur dan terkuras bahkan dari kedua orang tua kita ketika dia mentarbiyah kita semasa kecil kita. Kemudian bagi yang mau sukses, akhlakul karimah. Seorang tidak akan bisa sukses kecuali dengan bantuan orang lain. Maka kita perlu berinteraksi dengan cara yang terbaik kepada orang lain. Bahkan Islam mengajarkan akhlakul karimah lebih tinggi daripada sekedar berbuat baik kepada sesama manusia. Islam mengajarkan kita berbuat baik kepada seluruh alam ini, karena Nabi kita SAW diutus untuk rahmatan lil alamin. Dan ini rahasianya kenapa para penuntut ilmu syar'i atau orang-orang yang dekat kepada Allah, Nabi SAW menggambarkan bahwa ikan-ikan yang ada di lautan dan semut-semut yang ada di liangnya dan seluruh penduduk bumi dan langit ini bertasbih dan mendoakan mereka-mereka, karena mereka adalah orang-orang yang ramah dan orang yang sayang dan rahmat kepada seluruh alam, termasuk di antaranya adalah hewan-hewan tersebut. Akhlakul karimah yang tertinggi adalah apa yang diajarkan oleh Islam. Dan Nabi SAW telah ditanya tentang hal yang terbanyak memasukkan seorang ke dalam surga. Lalu beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Faktor yang terutama menyebabkan banyak orang masuk surga setelah ketakwaan kepada Allah adalah akhlak yang baik. Kemudian itqan dan mujahadah. Juga hal yang tidak kalah penting bagi seorang yang mau sukses di dunia dan di akhirat adalah itqan, profesional dalam kerja-kerjanya, dan mujahadah, dan bersungguh-sungguh memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ahli dunia, orang-orang yang mengejar dunia untuk sukses, sedikit tidurnya dan kerjanya sangat banyak. Ini untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Apatah lagi jika kita memiliki cita-cita yang tertinggi, surga Allah Subhanahu wa taala. Idza kanatin nufusu kibara taibat fi muradiha ajsamu. Kata orang Arab mengatakan, idza kanatin nufusu kibara, jika jiwa ini besar, cita-cita kita tinggi, taibat fi muradiha ajsamu, maka akan capek tubuh kita ini dalam menyukseskan atau dalam mewujudkan cita-cita yang tinggi tersebut. Tidak mungkin orang yang banyak istirahatnya bisa menjadi sukses dunia, apatah lagi akhirat.
maka harus mujahadah. Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh itulah yang akan kami berikan jalan-jalan kesuksesan. Dan Nabi SAW mengatakan inna allaha yuhibbu abdan idza amila amalan an yutqinahu. Allah suka dari seorang hamba jika melakukan satu amalan bukan kerja asal-asalan, tapi dia profesional, itqan dalam bekerja, bukan asal-asalan. Bahkan Islam mengajarkan menyembelih perlu dengan cara yang terbaik, membunuh dengan cara yang terbaik, bahkan menggali lubang kuburan. Nabi SAW pernah menegur orang-orang yang menggali liang kuburan itu dengan seenaknya saja. Lalu beliau menyebutkan hadis tadi, Allah suka perbuatan itqan dalam segala hal. Maka jangan antum tanggung dalam ilmu yang antum geluti hari ini. Jangan yang penting lulus, ya, yang penting insinyur, yang penting sarjana, tapi yang itqan. Dunia kita hari ini bukan lagi sekadar sarjana, bukan lagi sekadarnya, tapi dunia kita ini adalah pergumulan orang-orang yang sukses adalah orang yang betul-betul takhassus, yang profesional dan betul itqan dalam kerja-kerjanya. Adapun orang yang sekedar memperbanyak deretan sarjana saja, banyak yang tidak memberikan manfaat kepada umat. Tapi orang-orang yang memang berberkah kehidupannya dan bersungguh-sungguh dan profesional dalam spesialisasi yang dimilikinya, inilah orang yang insya Allah mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Sebelum terakhir, amal jariyah. Amal jariyah yang kita maksudkan, ya walaupun di sini ilustrasinya adalah infak, sedekah, tapi kita maksudkan adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan yang mana pahalanya mengalir terus. Hidup kita di dunia cuma 60 tahunan, 70 tahunan. Tapi sebagian di antara umat manusia 60 tahun di dunia, tapi ibadatnya ribuan tahun. Nabi kita SAW wafat berapa tahun yang lalu? Berapa tahun yang lalu? 1420 berapa? 26 tahun yang lalu, ya, 1426 tahun yang lalu. Kurang lebih. Umur beliau cuma 63 tahun. Tapi pahala beliau ibaratnya orang yang masih hadir hari ini. Tidak ada kebaikan yang kita lakukan yang dilakukan oleh umatnya kecuali beliau juga akan mendapatkan pahalanya. Itulah amal jariyah. Maka memanfaatkan umur umat Muhammad SAW yang relatif sangat singkat dibandingkan umur umat yang terdahulu yang sampai ribuan tahun, caranya adalah dengan melakukan amal-amal jariyah. Antum banyak berbuat yang amal jariyah. Kalau antum mau menemukan sesuatu, cari yang bisa memberikan manfaat walaupun antum telah dikuburkan kelak, ya. Seandainya yang membuat mic ini adalah seorang muslim, ikhlas dalam perbuatannya dan mungkin sudah meninggal, maka ketika kita pakai ini akan mendapatkan pahala juga dari apa yang kita pakai. Kalau dia niatkan memang buat ini untuk dipakai ceramah, ya. Tapi kalau dia niatkan dipakai untuk di diskotik dan semacamnya, ya itu namanya dosa jariyah. Ya, ada pahala jariyah dan ada juga dosa jariyah. Berapa banyak orang memiliki dosa jariyah? Ya, waliyadzubillah. Dia telah terkuburkan di muka bumi, di liang kuburnya, namun dosanya terus sampai ke liang kuburnya. Dan akan menjadi pemberat, ya, dosa-dosanya, atau akan menjadi tumpukan dosa dan maksiatnya di hari kiamat kelak. Waliyadzubillah. Dengan itu cari sesuatu yang paling mungkin antum berkontribusi kepada umat ini. Amal jariyah, ya. Dan buat inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk umat. Ya, ilmu antum usahakan ilmu yang tidak sekedar teoritis, tapi ilmu yang memang aplikatif sifatnya, yang bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Sehingga antum meninggal, tapi orang masih terus mengenang antum dan mendoakan antum. Inilah kesuksesan amal jariyah yang dimana akan memberatkan pahala kita di hari kiamat kelak. Kita mungkin di hari kiamat akan terheran-heran ketika kita melihat deretan amal soleh yang bagi kita tidak pernah mengamalkannya.
Lalu mungkin kita bertanya kepada Allah, ya Allah, dari mana ini? Seakan-akan sepertinya saya tidak pernah melakukannya. Tapi kita adalah pelopor dari kebaikan tersebut. Mungkin kita tidak sempat melakukannya, namun ada orang yang melanjutkan kebaikan kita itu sehingga dia mendapatkan pahala dan kita pun akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir, seorang yang mau sukses banyak berdoa kepada Allah. Usaha keras kita tanpa taufik dari Allah tiada manfaatnya. Maka Anda mau sukses, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi jika cita-cita tinggi kita adalah surga Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus al-a'la." Jika kalian meminta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung meminta. Jangan cuma meminta mau jadi dokter saja. Jangan cuma meminta menjadi seorang pejabat saja, menjadi seorang populer saja. Jangan seperti itu. Kata Nabi SAW, minta surga Firdaus. Dan inilah cita-cita yang tertinggi. Bahkan bukan sekadar surga. Beliau mengatakan Al-Firdaus fa innaha a'lal jannah wa awsatuha. Dialah surga yang terbaik dan surga yang tertinggi. Padahal sekadar, ya, tanda kutip, sekadar masuk surga itu sudah merupakan kenikmatan yang terbesar. Sekadar jauh dari neraka, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jauh dari neraka saja dan ditakdirkan masuk surga sudah kemenangan yang besar. Apatah lagi jika surga yang tertinggi. Maka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah cinta dan sayang suka kepada hambanya yang banyak berdoa kepadanya. Ini beberapa cara untuk kita bisa meraih kesuksesan yang hakiki menurut Islam dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar bisa sukses di dunia sebelum kesuksesan yang hakiki kelak di hari kiamat kelak. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.